Zombie Apocalypse. Misalkan udah ada yang 3 duluan pasti otomatis langsung menang. Menang, nggak pakai lama ya. Pokoknya jangan sampai kalian mendislike video ini. Pokoknya dari dislike berubah ke like ya. Benar. Harus ramaikan, harus Jempolnya harus ramaikan. ke atas. Harus jempol ke atas, jangan jempol ke bawah, oke? Dan kita langsung lihat aja setup dari tim For Grip yang dimana, oke. Awal-awal masih pagi, Bang Budi udah nge-taunting, coba dia nge-push up dulu. Iya, tapi ini lebih low profile ya, karena 50% menang kata Bang Budi. Kita Nah. bakal lihat aja, dia udah taunting juga dengan kostum khasnya. Ah. Kena tembak, masih santai juga. Tembakan 360 juga dari belakang, tapi ternyata masih belum bisa menangani korban. Karena ini ada di atas high ground, di atas genteng ya. Ya, jadi mereka dari tim Muzzle coba untuk mengutuskan dari seorang Randa menjadi satu orang yang bisa melihat posisi-posisi dari tim For Grip, yang dimana memang 3 orang pemain dari tim For Grip itu udah ngumpul di area rumah L. Setup yang dipakai sama tim Muzzle tuh sama dari tadi. Sama, Satu orang di high ground atau 2 orang, entah Randy Ranger, entah itu ada Siran MKS, langsung kasih vision aja buat temen-temennya. Sama yang apa yang dilakukan oleh For Grip juga. Udah tembakan juga dari GLB, tapi cuma dikaiting aja, cuma kayak dipancing-pancing. Pelurunya malah dibuang-buang, tapi nggak masalah juga karena mereka masih nge-hold position sampai zona nanti nutup for. Oke, dan sudah dari Bang Budi terkena headshot dari seorang Diandra yang melakukan strafing, dan sini Krono berhasil untuk diaktifkan oleh seorang GLB, tapi dari Wawan sudah terpantau pergerakannya ke arah rumah kayu. Terlihat sudah Diandra melihat seorang Mary coba dengan G18-nya melakukan satu tembakan firing, mana Wawan berjibaku dengan satu pemain dari tim Muzzle. Agak nyebelin ya ketika lu pakainya handgun, terus mereka karena nggak mau maju, karena Krono kalau misalkan di level 6 semua, 600 damage dari handgun, lu nembakin 600 damage itu terlalu lama. Betul. Terlalu lama, kalau mau lu maju nih sekalian, mendingan pakai kla aja kalau misalkan gue bilang. Ya, tapi agak beresiko juga Pak. Kadang memang mereka mempunyai tembakan ataupun aiming yang tinggi, di mana memang headshot rate-nya tuh gede Pak. Oke. Dan sudah ada Ares juga yang jumpsuit keluar dengan satu skill Krononya, berhasil untuk diaktifkan FDW menjadi target untuk langsung dicoba tumbangkan, di mana dari Mary Olivia menjadi korban pertama. FDW berhasil mendapatkan 2 pemain dari tim For Grip, di mana dari seorang GLB memasang Krono dengan baik. FDW pun bakal langsung coba mepet, GLB pun terkena knockdown. Satu pemain lagi dari seorang Wawan clutch pay, dan akhirnya nggak bisa. 1 poin untuk Muzzle. Akhirnya sekarat semua ya, kecuali 1 persatu juga dari tim kiri atau For Grip tentunya. Mereka kecuali 1 persatu, dan dari tim Muzzle nggak ada yang kecuali sama sekali. Cuma sekarat doang, dia nggak pakai medkit tapi langsung diaduin terus. Betul. Apalagi pakai Hayato ya kan, pasti sakit banget damage-nya ketika mereka lagi sekarat. Jadi musuhnya ya otomatis udah susah buat ngelawan lagi. Apalagi zonanya itu udah sambil nutup, kayak mereka di pressure sama zona, susah ya. Betul, susah banget. Dan kita lihat di sini sudah ada satu senjata vektor yang digunakan dari tim Muzzle, karena mereka mempunyai gold yang tinggi ketika mereka memenangkan round pertama. Benar, Vector juga harganya murah juga. Murah pastinya. 1.200 atau 1.300 gitu ya. Ya, murah lah pokoknya. Tapi ada P90 juga yang gue bilang lebih bagus dari Vector ya, untuk pakai skin yang dipakai sama Randy Rangers itu bagus banget. Gue udah nyobain juga, bener-bener sakit, apalagi habis di-buff ya, Fora. Oke, Wawan sudah bakal langsung setup granat, meletup di udara, belum mengenai siapapun di sana. Coba untuk di-firing aja satu pemain dari Bang Budi, langsung aktifin satu. Langsung coba di pepeng shoot tapi nggak berhasil. Randa terkena down di sini. Sudah ada duel dari video call kita, di mana dari Randa berhasil mengkena down seorang Bang Budi. 2 pemain tersisa dari Wawan dan juga JLB masih coba dipantau oleh seorang Arubet di arah atas panggung. Dan Diandra coba melakukan firing dengan satu vektoran dan terkena backstep dari seorang GLB dengan satu Desert Eagle-nya. Bisa JLB dong sendiri kali bakal revive satu temannya dulu. Kali ini masih bisa di revive 3 lawan 1. Diandra masih menunggu bantuan juga, kali bakal time traffic yang cukup baik juga, tinggal JLB sendirian. Dan nampaknya agak kesulitan dalam bahaya, kali bakal coba dijepit juga. Satu orang Diandra bakal menjadi umpan aja, tapi ternyata langsung di end gitu ya, bakal masuk. Masih ada keluar, bakal jump shot, satu orang berhasil dapatkan. Tapi JLB jump shotnya masih belum JLB. Dan ternyata Run MKS berhasil mendapatkan musuh terakhir dan mendapatkan poin 2-0 untuk kali ini. Yes, GLB tadi belum ada waktu buat ngeluting Maya tuh dari seorang atau tim dari ini ya, dari siapa, dari Muzzle. Dimana tadi dia mau ngambil vektor, tapi justru dengan adanya Krono, ketika lu coba ngaktifin itu dari efeknya dia nambahin movement speed ke depan. Jadi ada laju lari yang memang bisa digunakan untuk seenggaknya memberikan satu distract ke musuhnya, sama akhirnya musuhnya sendiri pun juga kaget gitu. Langsung ngebut ya, kayak Langsung lu liat, ngebut. kayak lu lihat tikus kan tiba-tiba Ya. ya kan, kayak curut gitu ya. Iya. Tapi tadi gue
lucu ngeliat Bang Budi karena di dalam Chrono dia tiduran. Yes, dan sudah ada Dandra juga yang berhasil mengenai beberapa damage sekarang musuhnya dan coba untuk di setup lagi di mana 2-2 dan dari Bang Budi coba untuk mengamankan di daerah tengah hanggar ataupun gudang di mana Arubet dengan P90-nya cukup on point, bakal coba digerus tapi masih ada follow up juga, ada satu Chrono yang diaktifkan di mana GLB berhasil menumbangkan seorang Randa MKS, bakal langsung coba di confirm kill, langsung dipulangkan ke lobby. Wawan pun juga demikian dan Deandra pun terkena pepeng shoot dengan shotgun double barrel-nya. Yep, nice shot banget tentunya, tinggal satu orang lagi dan Ranger tersisa kali ini. Bisa revive atau enggak kah, terlalu jauh juga bakal dijadiin Sandra aja. Kita lihat Ares kali ini, seorang Bang Budi juga udah nge-stop. Ngeliat aja visionnya, harus hancur gitu aja sebuah Chrono kali ini. Masih ada gol cukup baik. Yang dari Bang Budi, itu dia. Ayo enak jadi penonton. Ayo enak jadi penonton, ayo ya kan. Dan tadi memang baik banget jumpsuit yang dilakukan oleh Bang Budi, benar-benar bisa kena kepala langsung dengan Vector, karena memang Vector sendiri senjata yang menurut gue paling ringan ya, ringan, dan ketika lu coba ngedrak ke atas pun itu udah red fire-nya udah langsung naik ke arah pala, dan itu kalau apalagi kalau lu pakai dual. Wah, pakai dua sih emang itu Ferretnya gak ada obat sih. Nggak ada obat ya kan, dan lu punya phase 4 pun gue rasa cepat habis banget, cepat habis untuk digerus. Udah bedain sih formasi ketahan sama phase 4. Oh, masih ketahan. Masih ketahan. Lawan misalkan yang phase 4 pakai shotgun, lu mati duluan. Oke. Tetap susah sih sebenarnya. Kalau misalkan lu gak ada kayak glue wall atau kayak tembok gitu, Betul. yang balik nembak, Vector bisa menang sebenarnya lawan shotgun. Karena pelurunya 2, sedangkan Vector kan pelurunya 30 plus 30, 60 pelurunya kan. Betul. Itu bener-bener banyak banget buat kayak dirt strafing yang namanya, itu bakal enak banget. Jadi memainkan timingnya ketika lu udah tahu aimingnya udah nggak kenok tapi lu masih maksain, itu nggak bakalan jadi satu pilihan yang cukup bagus gitu kan. Bener, menangnya ketika lawan shotgun double barrel adalah ketika double barrel miss 2 peluru kan harus nge-reload dulu. Itu Nah, dia. itu Vector menangnya di situ. Yes, betul, itu dia. Jadi memang ada plus minusnya ya, Plus minusnya dari ada. Vector dan juga dari shotgun, tapi tergantung pilotnya. Jadi gimana caranya pemakaian untuk Vector. Dari sini Wawan MKS bakal coba memancing peperangan, dimana udah bakalan langsung menjadi seorang betot, dan sudah ada Wawan yang melakukan satu granat masak ke arah depannya. Apakah meletup di sana, di mana Arubek coba untuk melakukan taunting terlebih dahulu karena JLB, karena di sini dia tahu bahwa ini 1v1 untuk gua sama seorang JLB. Kelihatan di depannya, bakal coba di tapping aja dengan Vector terlalu jauh. Auto flank satunya ada granat juga terdengar. Ini dia CR7 kita yang dipakai oleh Ran MKS juga. Shotgun disiapkan, granat yang nggak kena, masih bisa dihindari. Masih menunggu zona tutup dulu. FDW juga udah nge-spawn Chrononya. Terkena granat, 100 damage setelah diterima. Tapi kita lihat ternyata masih ada satu orang lagi yang maju ke depan, ngeras komit ke arah FDW. Dalam bahaya, bakal ada ras dari seorang Bang MKS dihidangkan. Nice. Dua shotgunnya, berhasil dapat satu Ares. Tinggal 2 orang lagi dan Deandra tinggal sendirian kali. Tinggal seorang Deandra yang pastinya juga harus tumbang 2 sama. Wah, Gue gak ngeliat kenapa-napa tiba-tiba selesai gitu game. gue ngefans sama Kameri. Gue ngefans sama Kameri ini. Kameri jago banget cuy. Emang jago. Jago banget cuy. Bisa aja lu. Wah, dari Wawan, Ares, dan juga JLB atau dari Bang Budi sendiri kita tahu Bang dia jago. Tapi biasanya kalau wanita gitu kan main aja emang lu, Fur. jago banget. Emang lu keren banget, Pur. Itu gue keren banget ya. Iya, baru. Enggak, lu juga keren banget. sih. Enggak, jangan gitu dong. Kan namanya kreator gitu. Semuanya punya apa ya? Punya pandangan ataupun punya penilaian sendiri gitu kan pada kreator-kreator. juga ya, Pur. Enggak. Lu kan kreator. Wah, beda. Kenapa jadi disambung-sambungin jadi kreator gitu? For. Iya juga, iya. Oke, dan kita back to the game lagi, di mana sudah ada Deandra juga yang memegang double vektornya, mencoba menjaga dari arah sisi jendela, tapi FDW cukup memberikan satu distract karena Mary, yang dimana Mary tadi sempat mau coba buat ngeflank ke arah kanan dari seorang FDW. Iya, ini mainnya masih hold position aja, 2 sama, bener-bener sengit banget. Ini kompetitif sekali ya untuk yang ronde kali ini finalnya. Iya, kompetitif banget, dan ini mereka juga bakal concern gimana caranya yang tadi sempat juga dimention oleh Bang Randa sendiri ketika kita tanya berapa persen dia mau menang lawan tim Forgrip. 100% Pak. 100%. Berarti memang dibuktikan bahwa tim mereka pengen banget juara. Sedangkan Bang Budi sendiri walaupun dia taruh 50-50, cuma seenggaknya tetap perlawanannya dari tim Forgrip sendiri nggak turun tempo, Pak. Iya, tapi Bang Budi udah megang AWM galak nih. Wah, Gue sih takut nih, Bang Budi udah megang sniper nih ya kan. Udah. Kalau udah pegang sniper auto kelar, makanya auto nonton,
ya. Nah, selesai kalau kata dia Selesai kan? sudah, ya kan? Selesai, tapi nggak tahu nih belum ada yang ada target juga. Ah. Satu orang berhasil kena granat dari Manggarox juga atau Wawan kaki ini bakal meletup. Ares atau Bang Budi terkena damage yang cukup pedih juga, bakal ada switch yang cukup baik. Manggarox berhasil nge-end satu pemain itu Ran MKS, dia pun terjatuh kali ini bakal coba di revive terlebih dahulu Mary Olivia, tapi ternyata ada backup yang cukup baik. JLB berhasil di revive, tinggal Randy Rangers yang nggak bisa bertahan dan 3-2 skornya kali ini. Wow. Ini Forgrip bakalan comeback ya kan. Wah, Bakalan comeback dengan seorang Wawan yang sudah mengantongi 5 poin kill. Berarti di sini Wawan masih menjadi hype carry-nya ya untuk dari Forgrip sendiri. Jadi kita lihat bakalan coba, kita lihat dari phase-nya sendiri pun dari Randa cuman phase 3 ya kan, dan juga mereka juga udah memegang satu AUG juga dari seorang Bang Randy Rangers nih. Cuman masih ada yang pakai double vector juga. Wah, ini AUG ini juga rotofire juga gede, tambah 2 soal dari skin yang ini. Tapi range-nya dikurangin, jadi agak nggak enak kalau misalkan dari jauh banget. Cuman dari deket ya itu, buset kenceng banget, lebih kenceng dari Cupid. Wah, Lebih kenceng dari Cupid. gua sumpah. harus punya sih, Bahaya harus itu, punya bahaya sih itu. skinnya ya. Pokoknya gua nggak mau tahu pulang, gua langsung top up. Pokoknya nggak mau tahu, gua harus Gas punya. itu AUG-nya bener-bener oke banget. Wah, kalau lu udah bilang oke banget, gua udah nggak bakal ragu sih. Iya, lo harus punya sih. Harus apalagi skinnya tuh kekinian banget. Kekinian banget Iya, ya. kayak skin Chrono lo punya itu, punya panci Chrono, punya golok Chrono, Ah. Glual Chrono, karakter Chrono, terus AUG-nya juga yang baru ya kan. Wah, itu udah gokil sih. Udah Nggak ada gokil. obeng. Pokoknya skin Odan. Wow, granatnya meletup, Bray. Pas banget, langsung saja mengenai satu pemain di mana Mary Olivia pun juga bakal coba mempercepat. Ada Chrono yang dipasang, tapi sudah langsung jumpsuit di mana Randa dengan double vectornya berhasil untuk meng-knockdown, dan sisa Bang Budi sendiri melakukan clutch play dengan shotgun double barrelnya, dan dari Randa berhasil melakukan backstep dan 3 sama untuk Forgrip dan juga Muzzle. Aduh, poin disamakan kedudukannya. Cuman memang itu ya, masalahnya kalau misalkan di mil ada di atas tuh enak banget di spam granat. Iya. Biasa di class squad ya kan, lu di arah mil itu yang ada di atas bisa banget dilemparin sama granat juga. Skornya sementara sekarang ada 3 sama, ini bener-bener sengit banget ya. Sampai 3 sama, tidak dikasih ampun juga, nggak sama-sama nggak mau kalah tentunya. Betul. Dan kita lihat di sini dari glue wall-nya aja, dari tim Forgrip sendiri udah ngantongin 10 glue wall ya kan, sama-sama 10 glue wall. Dan kita lihat di sini gimana setup yang coba ditunjukkan oleh kedua tim, yang dimana ini udah tinggal 1 poin penentu untuk dimenangkan di ronde pertama ya. Ini masih nunggu setup lagi. Kayak biasa ya mereka untuk di awal-awal sebelum zona yang nutup bakal setup satu sama lain, setup defensif, karena emang kalau misalkan terlalu ngeras buru-buru, Chrono sama Gluolnya ini gak nahan kuatnya buat ditembus, susah jadinya. Susah banget. Iya, apalagi kalau misalkan mereka punya setup yang baik ya, jadi kayak misalkan satu lagi ngindar, ada yang flanking tiba-tiba. Nah, dan sudah ada satu inisiasi jumpsuit dari seorang JLB ke arah Randa, dan di mana Bang Budi dari belakang diam-diam langsung coba nembak ke arah Randy Rangers. Rangers pun terkena down di sana. 3 pemain sekaligus dari tim Forgrip terkena down, dan inilah dia kemenangan untuk tim Muzzle. Wow. Gue bilang gitu kan, kalau misalkan terlalu nafsu ngeras duluan, akhirnya ada flanking. Tadi Bang Budi itu sebenarnya move-nya udah bagus banget. Udah bagus Dia banget. coba untuk kiting ya kan, lompat ke sebelah kiri, nembak dar-dar, terus karat musuhnya. Ketika musuhnya lagi ngecek ke kanan, dalam mapnya ini dia Bayfront di arah Kalahari. Ya, dan kita bakalan lihat lagi permainan senjata pistol dari Glock 18. Ini mana sudah langsung kita POV-nya ke arah tim dari Muzzle yang tadi menang di round pertama, tapi udah langsung bertemu. Ada satu sapaan yang cukup baik sekali, di mana Aru atau dari Randy Rangers bakalan coba close combat dengan pemain-pemain dari tim Forgrip, tapi Randa bakal coba untuk digerus aja Chrononya, di mana dari seorang Deandra jumpsuit berhasil untuk memberikan damage yang cukup baik sekali karena Mary Olivia pun terkena down di sana. Deandra tipis banget. Itu dia Bang Budi bos, ya Ya, kan? hayu Enak, nonton, enak dapet. nonton. Selesai sudah. Itu Eh. tadi benar-benar banyak banget Lord Chrono ya, kayak Eh. shield barrier yang nggak bisa ditembus. Ya, ini Tapi ternyata dengan satu penggunaan Glock tentunya dari Bang Budi berhasil nge-end mendapatkan 1 poin untuk Forgrip. betul. Dan Pura-pura kalah selesai, pura-pura kalah. gue demen sih kalau setiap kali gue nonton kontennya Bang Budi pasti ada ekspresi enak nonton, enak. Ngebayangin mukanya itu udah lucu ya. Iya, lucu emang di Bang Budi nih. Eh. Jadi udah lucu terus jago gitu Harus kan. jago. Oke, tapi sudah ada Chrono juga langsung dipasang untuk menambahkan movement speed, langsung masuk ke kapal karam yang ada di depan.
Dan coba langsung setup lagi aja dari seorang Randa. Naik dengan cukup baik, lihai banget. Tapi sudah ada satu pemain dari Muzzle, seorang FDW, berhasil untuk dikonfirm kill di sana. Wawan berhasil dengan 1P90-nya dibalas oleh kawannya sendiri, Randa. Dan terlihat juga dari seorang Bang Budi dengan respon atau refleks yang cukup cepat ke arah atas. Terlalu open ya, jadi langsung di firing balik juga Randanya. Dan kita lihat udah bisa di revive karena udah jauh banget ada di atas. Serta kita lihat ada Rangers dan juga Diandra tersisa kali ini dari tim Ciluk, Mbak. lagi masih ada Vector dari JLB yang trading satu hit aja. Ternyata udah ada Ares juga. Bang Budi bakal coba untuk follow up duel cukup baik dari Bang Budi. Respon sangat cepat, jump shot lagi dilakukan. Dan sambil berenang menyelam minum air dan berhasil mendapatkan 2-0 untuk For Grip. Wah, ini turn back point yang cukup baik sekali dari tim For Grip sendiri, di mana ini udah jadi awal yang bagus ya. Ya. Awal yang bagus untuk tim For Grip bisa membalikkan keadaannya. Apakah di sini harus rata dengan 4 poin untuk di ronde keempat nanti ya? Jangan salah dulu, masih bisa ini Muzzle pura-pura kalah sekarang gantian. Oh, gantian, skenario sekarang ganti-gantian. Oke. Gila, saya santai dulu ya, jadi kalian langsung aja didukung nih, kira-kira siapa yang bakal menang. Tadi bilang tadi Bang Budi kok kalah, jangan salah, masih bisa balikin keadaan. Satu orang dari seorang Mary juga masih ada di belakang, tembak langsung knockdown tentunya. Masih ada Bang Garok sang Wawan dengan shotgun double barrelnya, bakal coba untuk masuk ke depan. Tapi FDW sudah memberikan vision kepada teman-temannya bahwa di depannya sudah ada musuh, dan granat dari Bang Budi berhasil menjatuhkan seorang Ran MKS. Nah, kita lihat di sini sudah ada lemparan lagi yang kedua dan sudah langsung diterobos ke dalam lingkaran. Randa pun terkena kembali, di mana sudah langsung dikejar aja dari seorang Randy Rangers. Dua pemain tersisa, di mana dari seorang Bang Budi cukup baik sekali respon duonya dengan AK 2 juta, harta tahta AK 2 juta, dan langsung saja taunting. Wah, dikasih duit 3-0 nih, nggak dikasih ampunnya. Nih, pura-pura kalah. Lihat 50-50. Mana nih ya, Randa 100% masih belum bisa menang. Tadi Bang Budi bagus banget ya masuk ke dalam circle ya kan. Iya. Ada apa nih ngumpul-ngumpul? Ngapain ngumpul-ngumpul? Ikut lah langsung kita ya kan, join. Join bertamu dulu kita sedikit ya. Oke, dan kita lihat sini dari Randa sudah memegang double vektornya dengan vest 2 dan juga helm 2. Ini kalau dari goal difference-nya sendiri dari tim For Grip itu udah menang jauh ya. Sebenarnya cuman ketika kita lihat bahwa mereka dari tim Muzzle pun sendiri senjatanya udah paling the best gitu kan, dimana skin barunya juga ya kan, dimana main range dan juga magazine ini bakalan terjawab sudah ketika memang ada satu momen yang mungkin melamun dari tim For Grip bisa jadi turn back point juga untuk tim Muzzle. Pastinya tentunya, tapi kali ini masih ditahan aja. Udah ngasih posisi juga, tembakan peringatan juga diberikan tentunya ke arah tim For Grip. Kali ini masih ada Kronel langsung di spawn aja, beberapa gol juga langsung di pop up. Dan masih ada satu buah obstacle juga untuk pertahanan diri. Granat langsung diletakkan, fire the hole, maju depan. Mary Olivia dalam bahaya, nampaknya kali ini masih bisa terhindar karena ada satu buah glue juga tembok yang menghalangi damage dari ledakan granat. Yap, dan kita lihat di sini ada setup yang cukup baik dari tim Muzzle sendiri, mengingat bahwa mereka tahu di arah sebelah kanan sendiri mereka udah tahu bahwa ada yang firing tadi dari seorang Mary, sampai pada akhirnya dia juga mau berpikir bahwa ini nggak wise nih kalau kita lewat sini, itu satu jalur dan ini bakal enak banget untuk ditembakin dari atas. Ini tempatnya di conceal hall juga ya, ada high ground yang pasti harus di-aware juga. Ares Bang Budi dalam bayangan ini ada keluar 2 biji langsung dipasang bersama juga Krono. Ini dia tertahan, dan kalau dia dihancurkan terlebih dahulu bakal dikikis, dan Bang Budi langsung download sana Diandra. Kali masih ada MKS juga di belakang, 2 orang berhasil terbungkur gitu ya dari tim For Grip. Tinggal JLB dan juga satu Mary Olivia yang tersisa, tapi Mary Olivia pun gak bisa membantu banyak. JLB tinggal sendirian, jump shot dilakukan, bakal ada duel cukup baik dan responsif, tapi ternyata tim dari Muzzle masih gak mau kalah menolak untuk mati lebih cepat. Iya, ini dari Muzzle sendiri memberikan perlawanan yang cukup baik, dan dari seorang For Grips atau dari tim For Grips sendiri nggak boleh cukup bisa memberikan satu peluang lagi ketika tim Muzzle bisa comeback dan bisa dapat 2-0 untuk 5 atau best of 5. Best of 5 ya, ini masih nggak mau kalah nih. Ini kalau misalkan masih main lagi bakal satu sama ya kan, bakal lebih seru lagi, lebih kompetitif lagi untuk For Grip dan juga Muzzle. Ini konten kreator kita yang sama-sama nggak mau kalah nih. Sama-sama mau dibilang paling jago ya kan. Iya. Ya, tapi bukan berarti ya buat lirik-lirikan aja gitu, buat mereka fun-funan aja. Fun-fun aja. Kemarin lo kalah sama gue gitu kan, kayak gitu-gitu aja. Itu Tapi aja.
nggak butthurt gitu lah. Yes, itulah dia. Dan kita lihat di sini dari Randy Ranger sudah setup di daerah panggung dan sudah melihat beberapa pemain yang mungkin terlihat juga ada tanduk dari Bang Budi yang terlihat yang cukup jelas mungkin ya. Sama karena ternotis satu posisi di sana. Dan ini kalau dari Randa bisa nge-setup granat, masak. Wah, ini udah pasti nggak bakal langsung meletup sudah, tapi udah bakal langsung coba dimajuin aja. Langsung coba dijamsut. Ada Randa yang mencoba untuk cover dari teman-temannya. Dan dimana sini FDW menggunakan AK 2 jutanya dari jauh, dari panggung. Diandra pun menjadi satu kuncian untuk JLB untuk bisa ditumbangkan. Tapi dari Randa masih coba untuk hold position. Dan dari Wawan berhasil melakukan backstep ketika Randa melakukan lemparan granat. Iya, tersisa 3 orang dari Mazel kali ini yang masih bertahan juga tentunya. Bisakah ngebalikin keadaan karena tinggal 1 poin lagi. Tim for Grip bisa menyelesaikan match kali ini. Dan langsung aja dihindari oleh Mario Olivia juga tentunya. Dan masih bisa pakai Medkit Buddha tembakan langsung juga. Langsung ditumbangin tapi Vector dari seorang Diandra yang berhasil follow up dengan cukup baik. Tinggal 1 orang lagi seorang Ares. Bang Budi yang tersisa kali ini. Bang, revive gua bang. Masih belum bisa juga. Ares tinggal sendirian kali Bang Budi. Bahkan 1 lawan 2. 1 lawan 3 bahkan. Ini dia. Clutch or kick kah. Orang Bang Budi bakal coba ke revive 1 orang. Itu seorang Manggarox ya. Atau Wawan MKS. Tapi ternyata di bawah juga ada Diandra. Yang masih menunggu bantuan dari FDW dan juga pastinya Randy Rangers. Yes, dan kita lihat sendiri FDW berhasil di knockdown dari seorang Wawan dari lantai 2. Dan Wawan cukup sekarat banget dari Randy Rangers. Bakal coba ngegocek dari seorang Bang Budi. Mencoba melakukan strafing. Ada 1 krona yang diaktifkan. Baik sekali. Ada antisipasi yang cukup baik. Malah justru nembakin shield sendiri. Udah bakal langsung coba dipasang lagi gluonnya. Ada strafing. Ada duel yang cukup sengit banget dari seorang Bang Budi. 1v1. Kita di sini close combat. Dan akhirnya Bang Budi memenangkan game kedua. Untuk best of 5. Itu dia.